Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sebagai Imam Prasetya Akbar eh, dan Muhammad Abdul Rizki, kemudian ada Sri Purnamasari. Di sini kita akan menjelaskan tentang harapan industri pada tahun 2050 dengan analisa kami yaitu tentang minyak nabati di Indonesia. Harapan industri di Indonesia pada tahun 2050 berdasarkan tingkat perkembangan perindustrian di satu negara, semakin banyak jumlah dan macam industri dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Pengklasifikasikan industri berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal atau jenis teknologi yang digunakan. 2050 seakan muncul kekuatan luar biasa yang menggerakkan pikiran, perhatian, perasaan, dan tindakan banyak bangsa. Misalnya Cina dengan proyek obornya diperkirakan akan kembali pada tingkat perekonomian tertinggi pada abad seperti abad ke-19. Hasil analisa pada industri minyak sawit atau minyak nabati di Indonesia, menurut sebuah artikel dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, menuju tahun 2050, sekitar 40% kebutuhan minyak nabati dunia berada di pundak industri minyak sawit Indonesia. Kenapa? Untuk memenuhi minyak nabati dunia akan bergantung pada industri minyak sawit. Jika dibandingkan dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kedelai, rapeseed, bunga matahari, sulit mengimbangi peningkatan kebutuhan minyak nabati dunia. Kemudian selanjutnya, tahun 2050 diprediksi terjadi pergeseran penguasaan kekuatan ekonomi global yang berpindah dari yang selama ini dikuasai negara barat beralih ke negara berkembang. Seperti di Indonesia diprediksi akan berada pada posisi 5 besar ekonomi dunia dan akan menjadi 10 top ekonomi top dunia seperti Cina, India, Indonesia, Brazil yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga menuju tahun 2050. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Purnamasari. Oke, kemudian adapun harapan industri di Indonesia pada tahun 2050 secara bertahap, Indonesia akan mengalami pertumbuhan purchasing power parity dari tingkat 8 dunia di tahun 2016 menuju ke tingkat 5 dunia. Dan dalam jangka 14 tahun, pada tahun 2030 akan menggeser posisi Jerman di urutan kelima. Dan 20 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2050, Indonesia akan naik lagi ke peringkat keempat, sedangkan Jepang akan turun ke urutan ke-8 dan Jerman ke urutan ke-9. Kemudian, selanjutnya, harapan industri di Indonesia pada tahun 2050 ada juga Indonesia harus menyiapkan, membangun, dan mempertahankan institusi dengan kombinasi tepat antara kebutuhan pasar dan pemerintah yang baik. Diperlukan pula kestabilan keamanan dan sosial sehingga Indonesia cukup menarik untuk menjadi tujuan bisnis, investasi, dan para talenta hidup dan beraktivitas. Selanjutnya, adapun hasil analisa pada industri minyak sawit atau minyak nabati di Indonesia, sekitar 40% kebutuhan minyak nabati dunia berada di pundak industri minyak sawit Indonesia. Karena untuk memenuhi minyak nabati dunia akan bergantung pada minyak
industri sawit. Dan diprediksi penduduk dunia akan meningkat dari saat ini 7,6 miliar orang menjadi 9,3 miliar orang menuju tahun 2050. Selanjutnya akan dibahas oleh Abdul. Selain itu, ekonomi juga akan makin besar 3 kali lipat dari saat ini. Sekitar 70% penduduk dunia yang saat ini berpendapatan menengah atau middle income countries seperti China, India, Indonesia, dan Brazil sedang dan akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sehingga menuju tahun 2050, keempat negara tersebut akan menjadi top 10 ekonomi dunia. Keempat negara tersebut, yang populasinya sekitar 80% penduduk dunia, konsumsi minyak nabatinya masih di bawah rata-rata dunia. Menurut data FAO dan Oil World, konsumsi minyak nabati hanya untuk pangan atau oil mencapai 20 kg per kapita. Sedangkan untuk non-edible oil baru sekitar 7,6 kg per kapita atau sekitar 27,6 kg per kapita. Kemudian ada negara dengan konsumsi minyak nabati tertinggi. Yang pertama adalah Argentina dengan sebanyak 75,3 kg per kapita, yang kemudian ada Eropa 62,1 kg per kapita, yang kemudian ada USA 58,3 per kapita, kemudian ada Indonesia mencapai 41,7 kg per kapita. India baru mencapai 16,7 kg per kapita edible oil dan non-edible oil. Konsumsi non-edible oil tersebut yaitu mencakup biofuel dan biomaterial seperti deterjen, sabun, kosmetik. Makin menipisnya cadangan energi fosil dunia atau minyak bumi, gas batubara, menuju tahun 2050 akan meningkat produksi biofuel dan biomaterial. Dengan perkiraan menuju 2050, masyarakat dunia memerlukan setidaknya sekitar 370 juta ion minyak nabati setiap tahun. Ini menjadikan ada peluang baru untuk Indonesia agar bisa menguasai produksi minyak sawit di dunia. Baik, sekian pemaparan materi dan hasil analisa kami pada industri minyak sawit di Indonesia untuk dunia, yang dimana yang diprediksi Indonesia bisa menjadi pangsa atau produsen terbesar minyak sawit, minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.